1. Fatul Amin. 2. Dia Fitria Rahmatul Masarah. Kami akan menjelaskan materi tentang upaya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Negara adalah organisasi yang di dalamnya ada rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang berdaulat, baik dalam negeri maupun luar negeri. Asal mula terjadinya negara: 1. Secara faktual. 2. Secara teoritis. 3. Berdasarkan proses pertumbuhan. Plato menyatakan bahwa asal mula terjadinya negara sangat sederhana, antara lain 1. Adanya keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam menyebabkan mereka harus bekerja sama. 2. Mengingat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya harus bekerja sama dengan orang lain, maka mengharuskan manusia dalam menghasilkan sesuatu harus lebih untuk dipertukarkan. 3. Karena seringnya mereka saling tukar-menukar hasil dan sekaligus bergabung, maka terbentuklah desa. Antara desa yang satu dengan desa yang lain terjadi pula hubungan kerjasama, maka terbentuklah suatu masyarakat negara. Menurut Aristoteles, keberadaan manusia menurut kodratnya adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Asal mula terbentuknya negara dapat digambarkan sebagai berikut: keluarga, kelompok, desa, kota, atau negara. Berdasarkan proses pertumbuhan secara primer, pertumbuhan secara sekunder, bentuk-bentuk kenegaraan, sifat. Sesuku kehidupan diawali dari sebuah keluarga, kemudian menjadi kelompok masyarakat hukum tertentu atau disebut suku, yang akhirnya berkembang menjadi lebih besar dan dipimpin oleh kepala suku yang merupakan primus inter pares. Yang kedua, fase raja. Pada fase ini, kepala suku sebagai primus inter pares kemudian menjadi raja dengan cangkupan wilayah yang lebih luas akibat fakta alamiah maupun karena penaklukan wilayah lain. Yang ketiga, fase negara nasional. Awalnya negara nasional diperintah oleh raja yang absolut dengan pemerintahan yang tersentralisasi. Semua rakyat dipaksa mematuhi kehendak dan diperintah raja. Hanya ada satu identitas kebangsaan, maka fase ini disebut fase nasional. Dan yang keempat, fase negara demokrasi. Setelah rakyat memiliki kesadaran kebangsaan, maka kemudian tidak ingin diperintah oleh raja yang absolut. Rakyat ingin mengendalikan pemerintahan dan memilih pemimpinnya sendiri, yang dianggap dapat mewujudkan aspirasi mereka yang lebih dikenal dengan kedaulatan rakyat, maka lahirlah negara demokrasi. Kenyataan terbentuknya negara secara sekunder tidak dapat dipungkiri, meskipun cara terbentuknya kadang-kadang tidak sah menurut hukum. Terjadinya negara secara sekunder adalah membahas terjadinya negara baru yang dihubungkan dengan negara lain yang telah ada sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengakuan negara lain dalam teori sekunder merupakan unsur penting berdirinya suatu negara baru. Bentuk-bentuk kenegaraan merupakan suatu sistem dan susunan dari persekutuan bangsa-bangsa, suatu daerah tertentu yang batas-batasnya diperintah dan diurus oleh badan pemerintah yang teratur. Dalam teori kenegaraan, secara umum terdapat 3 bentuk kenegaraan, yaitu sebagai berikut. 1. Negara kesatuan atau bisa disebut unitaris.
2. Negara serikat atau bisa disebut federasi. Ketiga, serikat negara atau bisa disebut konfederasi. 1. Negara kesatuan atau bisa disebut unitaris. Negara kesatuan merupakan negara yang dalam menjalankan pemerintahannya hanya terdapat satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang memiliki wewenang atau kekuasaan tertinggi dalam segala urusan pemerintahan, baik bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Negara serikat atau federasi. Negara serikat adalah negara yang bersusun jamak, artinya tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri, kemudian mengadakan perjanjian untuk mewujudkan ikatan terbatas yang efektif guna membentuk suatu negara yang besar atau federasi, dan negara tersebut menjadi negara bagian. Serikat negara atau bisa disebut konfederasi. Konfederasi pada dasarnya merupakan gabungan dari beberapa negara yang tiap-tiap negara tersebut tetap tegak berdiri sendiri, mempertahankan kemerdekaannya dan berdaulat penuh, baik secara internal maupun secara eksternal. Sifat hakikat negara. Hakikat berdirinya suatu negara sangat penting, artinya bagi rakyat atau bangsa yang membutuhkan wadah untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Menurut Miriam Budiarjo, 1. Sifat memaksa, 2. Sifat monopoli, 3. Sifat mencakup semua. Satu, sifat memaksa, artinya negara mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara sah. Tujuannya adalah agar peraturan perundang-undangan ditaati, ketertiban dalam masyarakat tercapai, dan mencegah anarki kekacauan dalam masyarakat. 2. Sifat monopoli, negara mempunyai monopoli untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan bersama dari masyarakat. Misalnya, menjatuhkan hukuman kepada setiap warga negara yang melanggar peraturan, mewajibkan warga negara untuk angkat senjata apabila negara sedang dalam keadaan bahaya, dan lain-lain. 3. Sifat mencakup semua. Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali, sehingga dapat persamaan perlakuan dalam hukum yang berlaku dalam negara tersebut.